apple crumble cookies. Gila ini sih wangi banget. Buttery, renyah, enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Hari ini kita akan kembali ke another soft cookie series. Kita mau bikin apple crumble cookie. Ini resep yang comforting banget, straightforward. Kalian bisa bikin ini kalau kalian bikin assorted cookies gitu. Yuk langsung aja kita mulai. So kita akan bikin 3 komponen di sini. Pastinya kita bikin filling apple, ya apple crumble pasti pakai apple lah ya, kayak caramelized apple sama cinnamon gitu. Kita akan bikin crumble toppingnya yang akan kita coating saat kita mau panggang nanti cookiesnya, dan pastinya bikin basic cookie. Ini basic chocolate chip cookie, cuman nggak pakai chocolate chip aja. So pertama-tama di sini kita menggunakan apel Granny Smith, apel yang asem. Kalau misalkan pengen pakai yang manis juga boleh, cuman gue prefer apel yang asem karena biar balance manis dan juga asemnya. Kalau misalkan kalian rasa si apel Granny Smith ini terlalu asem, alternatifnya kalian bisa pakai apel Malang, karena apel Malang itu taste-nya mirip, ada asam-asamnya, cuma sedikit lebih manis daripada apel Granny Smith. Oke, di sini apelnya kita akan kupas dan kita potong kecil-kecil. Jadi emang kayak konsepnya itu kayak bikin apple crumble, cuman di sini potongan apelnya akan sedikit lebih kecil. Kenapa? Karena kita akan pakai untuk filling si cookiesnya. That's why kita harus bikin ini dulu, karena kita bisa pakai kalau dia sudah nggak panas lagi alias sudah dingin ya. Kita potong, core dibuang. Ini potongnya lebih kecil ya, tapi nggak terlalu kecil takut hancur. Ada kan? Guys, by the way ini gue cukup pakai 2 deh, banyak banget nyata. Oke, ini apel sudah dipotong-potong cubes kecil. Sekarang kita akan bikin karamel. Jadi stepnya di sini benar-benar persis kayak bikin ini loh, apple crumble gue sebelumnya. Jadi kita akan bikin si gulanya sampai karamel dulu. Kita akan diglaze dengan butter, aduk-aduk-aduk. Kita masukin tepung, cinnamon powder untuk rasa juga, garam, vanilla. Terakhir baru masukin apel. Nanti bakalan lengket banget, tapi tenang aja, karamelnya akan kita masak perlahan barengan sama si apel ini sampai dia itu di soft dan otomatis dia akan mengental juga. Jadi kalau bikin apple crumble untuk isian cookies ini harus dimasaknya sedikit lebih lama, karena kita nggak mau ada excess water kayak air yang berlebih di resep ini. Karena kalau nanti dia itu masih basah kita angkat belum mengental, nanti pas kita isi ke cookies dia malah bleber, malah nggak bagus. Jadi emang sedikit dibikin semi kayak apple comfort gitu. Ini kita bikin karamel ya guys, aduk-aduk kayak gini aja. Oke guys, sampai karamel kayak gini tuh ya, tuh sampai kayak gini, sampai gosong ya. Apinya kita kecilin banget, kita masukin butter untuk men-stop proses masak karamelnya. Butter. Jadi gue maunya karamel, tidak mau gosong. Nah di sini gue masukin juga tepung untuk bahan pengental dan cinnamon powder, karena cinnamon powder is the best barengan sama apple crumble. Oke, kalau udah kayak gini kita masukin apel. Otomatis dia akan ngedeglaze karamelnya. Masak di api kecil. Nah ini kan katanya kayak karamelnya gumpal nih, karena apelnya dingin, jadi karamel langsung ngeset. Nah sekarang tahapnya kita akan masak perlahan sampai apelnya itu mulai soft. Otomatis karamelnya juga akan meleleh mengcoating si apelnya. Sekalian masukin garam biar balance. Optional sih, tapi vanilla dikit ya biar wangi. Cut, oke ini tuh, apelnya keluar air kan. Nah di tahap ini karamelnya bakalan dissolve. Nanti kita masak di api kecil sampai apelnya tuh soft jadi kompot gitu. Oke, harus sabar ya. Oke, patokannya itu ya guys. Kan kita aduk nih. Itu masih ada air baik banget kan. Nah, ini kita mau masak sampai karamel itu mengental. Ini masih encer banget. Ya, ini bentar lagi kok. Tuh udah mulai mengental. Pokoknya dia akan mengental, otomatis dia akan mengcoating si apelnya ya. Oke, lihat gak tuh? Karamelnya sudah mengental, tercoating dengan si apelnya. Nanti dia akan lebih kering saat didinginkan ya. Oke, very nice. Nanti dia akan lebih set saat dingin.
Oke, nah ini kita taruh di piring pipih gini, tipiskan, biar cepat dingin ya. Oke, sekarang kita sisihkan, tunggu sampai benar-benar dingin. Oke, next setelah apple crumble itu jadi, nanti setelah dia udah nggak gitu panas lagi, biar cepat gua akan taruh kulkas sih, biar lebih cepat dingin ya. Terus ini juga bisa kalian bekuin juga, kalian stok kalau kalian mau bikin cookies untuk nextnya. Nah untuk crumble-nya sendiri, ini kayak resep crumble gue pada umumnya. Cuma di sini gue menambahkan komposisi brown sugarnya lebih banyak karena gue pengen lebih brown aja. Kayak biasa ya guys, butternya selalu gue taruh di kulkas karena kalau butter buat crumble harus dalam keadaan dingin. Jadi di sini gue ada tepung protein sedang, kita campurkan dengan brown sugar. Oke, dan sedikit gula halus. Gue mencampurkan gula halus dan brown sugar karena gue gak mau terlalu coklat juga sih. Tapi kalau kalian suka yang bener-bener golden brown gula banget, gini, warna karamel banget, pakai full brown sugar juga boleh ya. Oke, kayak biasa garam biar gurih. Ini bahan-bahan kering kita akan aduk sampai rata dulu. Baru kita akan keluarkan butter dari kulkas. Oke, ini butter yang sudah dingin ya. Kita masukin. Ini gue potong kecil-kecil ya. Kenapa? Biar gampang hidup ini. Jadi gampang kepotong dia. Kita basically akan nge-crumble dia. Ini namanya pastry cutter. Kita akan aduk dia. Kalau males pakai prosesor juga boleh. Kasih vanilla dikit ya guys, lupa. Oke ya, kita aduk. Pokoknya sampai si teksturnya menjadi seperti pasir. Kalau ntar mulai lembek, gue kasihin lagi aja. Oke, hati ya, udah mulai crumbling. That's why harus dingin butternya. Ini dikit lagi ya. Oke, jadi seperti ini tuh, crumble, nice banget, kedistribut antara tepung dan juga butternya dengan baik. Simpan di kulkas sampai kita akan pakai. Oh ya, by the way, ini crumble-nya kita akan matangin dulu. Jadi sekarang gua akan simpan di kulkas sampai dingin, kira-kira kayak 15 menitan. Setelah itu kita akan panggang di oven yang sudah gue panaskan, kira-kira kayak 160. Dipanggang 20-22 menit sampai cakep warnanya. Karena kalau langsung dipakai sama dough-nya tapi belum dipanggang, dia malah jadinya pucet banget. Jadi kita akan bikin dia tuh dimatangin dulu, baru setelah itu kita akan pakai untuk jadi coatingan si cookiesnya. Oke, setelah 20 menit ini crumble yang sudah dingin. Nah ini kalau masih berpasir banget, jadi gue tuh suka gue tekan-tekan dikit terus gue crumble gini loh. Jadi pengen dapet crumble itu agak besar gitu loh. Tuh jadinya tuh kayak chunks cookies gitu. Ya, ini kita akan sebar di tray ini. Kayak gini, biar agak caki-caki gitu. Terus sebar ya. Pakai baking paper boleh ya. Nah, kalau kayak gini, kita bisa chunks terus dipisah-pisahin. Oke. Sebar dan dipanggang. Dipanggang di oven sudah gue panaskan ya sampai cakep warnanya. Lanjut bikin cookie-nya. Sekarang kita akan bikin cookie pakai mixer karena gue pegel. Kita akan campurkan unsalted butter yang sudah room temperature dengan garam. Ini adalah cookies yang sebenarnya straightforward banget sih, nggak neko-neko ya. Jadi emang kayak something yang familiar tapi cocok banget dibikin variasi cookies gitu loh. Kita kasih vanilla. Terus jangan lupa kasih brown sugar. Custard sugar. Custard sugar adalah gula pasir yang tekstur lebih fine. Jadi ini lebih bagus untuk bikin cookies. Kenapa? Kalau gula pasir biasa boleh juga, cuman dia ada bintir-bintiran cookies yang nggak larut saat itu jadi. Gitu. Terus ini kita aduk sampai creamy aja, nggak ngembang apa gimana. Gue nggak mau dia terlalu bleber nanti ya. Oke, jadi asal dia creamy aja, jangan sampai ngembang-ngembang banget ya. Yang penting setengah ngembang aja. Terus kita pecahkan satu butir telur, aduk sampai rata. Oke, kalau udah kayak gini, kita stop. Aduknya pakai spatula, kita masukin bahan-bahan kering. Oke, kalau udah, kita akan masukin bahan kering. Ini kalau misalkan kalian pakai standing mixer yang pedal attachment, langsung aduk nggak apa-apa. Cuma kalau pakai mixer, pakai aduk tepung tuh susah banget, pakai terbang-terbang dan takutnya malah overmix. Jadi untuk si tepung ini, kita cukup pakai spatula aja karena batch-nya sedikit ya. Tepung terigu protein sedang. Langsung aja kita masukin dengan baking soda, bahan pengembangnya. Ini kita akan folding, aduk sampai menjadi adonan ya. Pokoknya hanya ingin menghidrasi tepungnya, jangan kelamaan diaduk. Kalau kelamaan diaduk dia malah keras.
Oke, tuh ya guys, pokoknya patokannya sampai menjadi adonan kayak gini dan sudah nggak ada tepung lagi. Ini sekarang kita akan tutup dan simpan di kulkas sampai dia tuh agak firm. Udah, kalau udah tutup dan simpan di kulkas sampai kita akan pakai. Idealnya 30 menit sih, pokoknya sampai teksturnya tuh agak firm dan gampang dibentuk. Jadi sekarang tuh gue lagi nunggu waffle-nya dingin, crumble-nya juga standby. Nanti setelah dia sudah dingin dan ini sudah firm, kita baru boleh proses. Oke, cookiesnya sudah firm dari kulkas. Ini apel juga sudah dingin dan apple crumble alias crumble toppingnya juga sudah matang, didinginkan dan sudah gue pindahkan ke wadah kayak gini biar gampang pas kita gulungnya. Sekarang gue sudah panaskan oven di suhu 170 derajat. Nah, adonannya sendiri kita akan timbang per piece-nya 60 gram. Ya, terus kita akan sisihkan 15 gram ya. Kenapa? Karena 50 gramnya itu kita akan pakai kayak bikin cookie bomb gitu. Kita bikin pipi, kita isi dengan apple, tutup yang dengan adonan yang kecilnya. Terus kita akan gulingkan ke adonan ke si crumble yang sudah matang ini. Karena ini kan agak basah ya. Kalau kita manual gini agak susah. Mendingan kita bikin kayak present box gitu loh. Diambil sedikit, diisi, tutup kayak bikin cookie bomb. Ini sudah gue portioning 60 gram. Kita ambil dikit ya. Ini buat nutup atasnya ntar biar yang nggak bocor. Kita sisihkan dulu. Yang ini kita akan bikin pipih. Ini kita bikin wadah gini. Kayak bikin cookie bomb pokoknya. Cuci tangan ya, tenang. Terus diisi dengan apple compote yang sudah kita bikin, sudah dingin juga. Terus diisi. Nah, tuh jadi kayak gini, lucu ya? Lebih rapi. Terus kita tutup-tutup dikit kayak mooncake gitu. Kan? Nah, sisa adonannya kita pakai untuk tutup atasnya kayak gini. Pastikan nggak ada udara ya. Jadi emang harus rapat gini, kita buletin. Terus kita akan tempelkan crumble-nya yang banyak kayak gini, yang sudah matang. Meskipun kayaknya nggak bakal jauh beda, tapi nggak apa-apa. Pindahin aja deh, kayak lebih gampang digulingkan kalau kayak gini. Ya nggak sih? Oke. Kayak gini, yang banyak. Terus kalau udah kita akan taruh di atas loyang. Udah, kita pipihkan dikit. Ini kita kerjakan sampai habis. Oke, kita panggang di oven yang sudah gue panaskan. BTW ovennya itu 170 sampai 180 ya, biar lebih brown aja ya. Oke, udah pas. Ini kalau kurang bulat, mumpung masih panas, kita giniin. Biar dia betul benar-benar bulat. Lagi try, ini enak banget asli ya. Cookiesnya soft, chewy, garing, crumble-nya renyah banget. Terus di tengahnya tuh kayak ada apel, karamel, cinnamon yang wangi banget. Ini kalau misalkan pengen cinnamonnya lebih kuat lagi, boleh tambahkan cinnamon powder di doughnya. Gue banyakkan cinnamonnya tuh di bagian apelnya. Tapi kalau masalah tambahkan ke crumble atau nggak ke si bagian cookiesnya, terserah kalian. Asli ini enak banget. Yang suka apple crumble, kalian pasti suka banget sama ini. Ini juga bisa banget jadi jualan kalian yang mungkin jualan soft cookies collection. Ini jadi opsi yang sangat-sangat bagus menurut gue karena enak banget ya. Dan bisa banget di stok frozen, simpan di freezer, terus dipanggang kalau mau dimakan gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!